kan? Nah sekarang kalian lagi libur sekolah ya? Tetap semangat ya adik-adik ya. Walaupun libur harus melakukan aktivitas yang berguna. Tapi jangan lupa loh adik-adik, kalau ibadah jitu kita hari Minggu nggak pernah libur. Selalu ada ya pukul 9.30. Sekarang kalian sudah ready mau beribadah? Kalau udah ready, adik-adik di rumah nggak boleh sambil makan lagi, nggak boleh sambil tidur-tiduran, apalagi sambil main gadget. Semuanya kita mau fokus sama Tuhan Yesus ya. Mau adik-adik? Oke, yuk sekarang semuanya sikap berdoa. Ikutin Kak Karen berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Kami percaya itu semua pemeliharaan Tuhan. Tuhan sekarang kami mau beribadah, kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan urapi kami ya biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sayang Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah kids. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau memuji Tuhan ya. Iya. Semuanya dengan semangat. Semangat. Kita minta bangkit berdiri. Oke ya. adik-adik bangkit Semuanya berdiri. Mana nih belum ada yang diri. Masih pada duduk kan kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu ini. Adik-adik yang belum tahu ikutin ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu.
siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan? Aku, Kak. Tunjuk tangannya, jangan ada yang duduk, kita masih mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Ikutin kakak. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas semua. Atas semua anugerah Tuhan bagiku. Yeay. Ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, waktunya kita mau sembah Tuhan. Semuanya yang berdiri, silahkan duduk yang rapi ya, jangan sambil ngobrol. Mungkin adik-adik ibadahnya sama adik, kakak, atau mama papa, tapi harus sungguh-sungguh ya. Semuanya duduk yang rapi, jangan ngobrol, semuanya harus fokus menyembah Tuhan. Ayo kita mau nyanyi lagu Kamu cinta Yesus. Ku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah
Presiden Jokowi. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga untuk Opah Niko, Opah Himawan, dan Kakak Jito Kids. Berilah mereka kesehatan. Aku juga mau berdoa untuk Papa, Mama, dan Adi. Berikanlah kami kesehatan. Berikanlah rezeki untuk Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini kepada-Mu. Amin. Cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bapa, pelihara aku, Dia baik, Dia baik, yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. lewat badai Cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami telah memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan punya hati Tuhan, seorang hamba ya Bapa, seorang murid ya Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan dan dari Kakak Jito Kids Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah Tuhan, berbuah lebat bagi semua orangnya Tuhan, bagi keluarga kami, teman-teman kami, orang tua kami, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai pikiran kami, lidah, pikiran kami, dan juga hati kami ya Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu dengan fokus, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Aduh, ini
hidungku mampet adik-adik. Aduh, tenggorokanku juga gak enak. Aduh, gimana nih? Aduh, aku sakit apa nih? Aduh, jangan-jangan aku kena COVID. Aduh, aku gak mau kena COVID. Aduh, aku harus ke dokter. Mana siapa yang nganterin aku ke dokter ya? Aduh, siapa? Mana Kak Noveni? Kak Noveni mana? Mana dia? Aduh, tolong. Aduh, kayaknya makin parah. Aduh, harus gimana? Aduh. Hai Mingke. Kak Noveni. Loh, kamu kenapa? Tunggu. Jangan dekat. Kenapa? Kasih jarak 20 meter, Kak, 20 meter. Ya ampun, 20 meter jauh banget. Aku kayaknya kena COVID, Kak, Tenang ya Mingke. Kamu jangan panik begitu. Ya ampun, emang kamu kenapa sih? Aduh. Sakit apa emangnya? Kak, aku itu pilek, Kak. Aku pilek. Pilek. Aduh, tenggorokanku tidak enak. Tidak enak, Kak. Itu gejala COVID, Kak. Gejala COVID? Iya. Kamu tuh ya. Masa sih emang langsung kena COVID-nya? Emang kamu kemarin coba tenang dulu. Emang kamu demam? Coba kakak pegang. Demam. Enggak kok, kamu gak demam kok Mingke. Oh, belum kali, Kak. Belum. Belum? Terus coba kita inget-inget deh, kamu kemarin kemana? Aku kan olahraga, Kak, biar sehat. Olahraga, betul, bagus. Terus? Aku keringetan. Habis keringetan, aus. Terus Aus. aku minum air dingin yang banyak. Wah, biar seger. Terus karena buru-buru, aku mandi langsung keringetan mandi. Oh gitu, jadi kamu habis panas-panasan, habis olahraga gerak kamu langsung minum air dingin. Iya, Kak. Terus habis itu kamu langsung mandi. Iya. Elah, yang Terus mana ya, bisa. jadi Pantesan makanya kamu tuh gak enak begitu, Kak. badan. Kamu agak flu, mungkin kamu karena flu. Pilek gara-gara itu kali Mingke, bukan karena COVID. Gitu ya, Kak. Iya kamu tuh ya tenang aja deh. Tapi memang kamu sih sakit ya, sakit flu. Nah ya udah jangan panik, jangan takut ya. Kita mau doa aja sama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita doa juga yuk buat Mingke. Yuk Iya, kita doain ayo. Mingke ya. Ayo, Kak, kita doa. Yuk Mingke kita doa ya. Yuk lipat tangannya ya, biar kamu tenang ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, kami minta kesembuhan buat teman kami Mingke Tuhan. Biar Mingke boleh sembuh, Mingke boleh sehat kembali dari flu dan pileknya Tuhan. Dan berikanlah Mingke ketenangan Tuhan supaya tidak panik Tuhan. Kami percaya, kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Makasih Kak Noven buat doanya. Iya, nah Mingke kita kan udah doa, kita percaya ya sama Tuhan dan kamu paling cuma istirahat aja deh. Nanti kamu tidur di rumah, kamu istirahat, jangan kemana-mana ya, jangan keluar-keluar dulu. Kamu istirahat, pasti cepat sembuh deh. Oh, baik Kak. Aku mau istirahat dulu ya sekarang. Hah, sekarang? Jangan dong, jangan sekarang Mingke. Kamu sekarang dengerin firman Tuhan dulu. Oh iya, kakak belum sapa teman-teman yang ada di rumah. Hai, shalom adik-adik. Apa Shalom, kabar? adik-adik, shalom. Kalian sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan ya tentang kisah Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Adik-adik, memang ya di dunia ini pasti kita sering ketemu sama orang sakit ya. Kita aja sering sakit ya. Kakak pernah Kak. Sakit. Aku Adik-adik pernah sakit. sakit nggak di rumah? Kakak percaya ya pasti pernah sakit. Mama papa pasti juga pernah sakit. Mingke juga sakit. Iya. Ya, tapi ada penyakit yang ringan, ada juga penyakit yang berat. Kalau yang ringan itu mungkin tinggal minum obat, istirahat, minum vitamin, bisa cepat sembuh. Tapi ada juga penyakit yang agak berat adik-adik, yaitu yang harus dirawat di rumah sakit. Bahkan ada penyakit yang belum bisa disembuhkan. Wah, kasihan juga ya. Bagaimana kalau ternyata ada penyakit yang belum bisa disembuhkan? Wah Kak, COVID ya? COVID. Oh, COVID. Ya, tapi COVID sebetulnya masih bisa disembuhkan. Karena banyak orang yang sembuh. Hanya saja kalau terlambat diberi pertolongan, orang yang terkena COVID bisa meninggal. Oh iya Kak. Nah, dan juga kalau kita terkena COVID gak enak rasanya. Wah, jangan sampai ya kita terkena COVID. Kita harus berdoa sama Tuhan biar Tuhan selalu lindungi kita, jauhkan kita dari virus COVID ini. Nah, adik-adik,
satu hal ya, kakak mau kasih tahu adik-adik ada berita kabar baik bahwa Tuhan kita punya segala kuasa yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Mungkin manusia nggak tahu obatnya apa, tetapi Tuhan kita bisa menyembuhkan segala apapun penyakit, baik yang ringan maupun yang sulit juga. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin cerita kisah Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus tuh menyembuhkan penyakit yang kayaknya mustahil, sulit disembuhkan untuk manusia tanpa pertolongan apa-apa. Nah adik-adik, apa sih? Nah adik-adik masih ingat gak kisah waktu Tuhan Yesus menyembuhkan anak Bapak Yairus yang sakit? Bahkan tidak cuma sakit, dia meninggal adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus bisa sembuhkan anak Bapak Yairus. Nah waktu Tuhan Yesus pulang dari rumahnya, Tuhan Yesus ingin meneruskan perjalanannya. Kakak baca ya di Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Ketika Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ada 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Adik-adik, mereka kan buta, mereka nggak bisa melihat siapa yang lewat, tapi mereka bisa mendengar kok ada orang ribut, kok ada orang banyak. Mereka bisa mendengar suara itu. Dan waktu mereka dengar, ada apa ya ribut-ribut ya? Dan mereka bertanya kepada orang-orang itu, ada apa, ada apa? Dan orang-orang banyak pasti kasih tahu, oh ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, wah dia udah dengar cerita kabar-kabar tentang Tuhan Yesus. Ini kesempatan, hari ini aku bisa ketemu Tuhan Yesus. Aku juga mau sembuh, aku juga mau bisa melihat. Wah mereka berharap adik-adik, mereka berharap mereka bisa sembuh. Dan kemudian tapi bagaimana kan mereka buta, Tuhan Yesusnya di mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Di belakang mereka nggak tahu. Tetapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berseru-seru, mereka berkata-kata mereka, Tuhan Yesus kasihanilah kami, hai anak Daud. Ya, Tuhan Yesus juga dikenal sebagai anak Daud ya adik-adik waktu itu. Jadi mereka berseru-seru, tapi Tuhan Yesus tetap jalan adik-adik. Tetap jalan sampai Tuhan Yesus akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Dan waktu di rumah itu, 2 orang buta itu juga ikut masuk ke rumah itu. Nah waktu itu Tuhan Yesus ngeliat 2 orang buta itu ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah Tuhan Yesus langsung sembuhin? Tuhan Yesus ketemu sama 2 orang buta, kemudian apakah Tuhan Yesus langsung sembuhin? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ternyata Tuhan Yesus gak langsung sembuhin loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mungkin melihat kedua orang buta itu, kemudian Tuhan kasihan sama mereka. Dan mungkin orang buta itu berkata, Tuhan, tolong Tuhan, kasihanilah kami. Kami mau sembuh Tuhan, kami mau sembuh. Dan Tuhan melihat kepada kedua orang buta itu. Dan Tuhan bilang, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Tuhan Yesus tanya sama kedua orang buta itu, apakah kamu percaya bahwa aku bisa menyembuhkan mata kamu yang sakit? Terus kedua orang buta itu bilang apa? Iya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Wah, waktu Tuhan Yesus melihat iman mereka, waktu Tuhan Yesus melihat mereka bilang percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka, maka Tuhan Yesus baru melakukan sesuatu. Dan dikatakan apa? Tuhan menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Adik-adik, firman Tuhan berkata, maka meleklah mata mereka berdua. Adik-adik, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Orang itu percaya, orang buta itu percaya, dan Tuhan, kalau engkau percaya, Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai kepadamu menurut apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya kepadaku, kata Tuhan, kamu sembuh, maka kamu sembuh. Benar adik-adik, kemudian melek matanya. Melek berarti selama ini matanya tertutup, gak bisa lihat apa-apa. Dan saat itu mereka percaya, Tuhan bilang melek sembuh, maka matanya kebuka. Dan orang itu bisa melihat, wah mungkin hari itu mereka baru bisa saling melihat kiri kanan. Oh kamu ternyata begini mukanya. Wah ternyata banyak orang, oh karena begini Tuhan
Tuhan Yesus wajahnya dan mereka bisa melihat sekeliling mereka. Wah, tepuk tangan dong adik-adik. Kak, kayak nyala lampu, kayak nyala lampu. Bisa Kayak lampu tiba-tiba bisa kelihatan semuanya. Adik-adik, luar biasa ya. Hari itu terjadi mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan adik-adik. Bukan itu yang Tuhan mau, karena Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau orang buta itu lakukan, yaitu harus percaya. Adik-adik, nah makanya Tuhan Yesus kan gak bertanya kamu mau apa gitu ya. Sebetulnya Tuhan Yesus tahu nggak mereka mau sembuh? Tahu ya, tetapi Tuhan Yesus bertanya, apa kamu percaya kalau aku bisa menyembuhkan kamu? Adik-adik, demikian Tuhan Yesus juga mau kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, apapun penyakit kita, yang Tuhan mau, apa kamu percaya sama aku? Apa kamu percaya sama Tuhan Yesus? Nih adik-adik, kita harus percaya adik-adik. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib adik-adik. Dan dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Bilur-bilur apa ya Kak? Bilur-bilur itu adalah luka-luka yang Tuhan Yesus dapat waktu Tuhan Yesus mau disalib. Dia dicambuk, dia dipukulin, dia banyak mengalami hal-hal yang sakit ya adik-adik, bahkan dipaku ya adik-adik, dimakotoi duri ya, banyak darah yang tercurah di tubuhnya. Dan ternyata dengan sakit luka-luka yang ada di tubuhnya, itu namanya bilur-bilurnya, ternyata kita bisa sembuh kalau kita percaya ternyata Tuhan sudah menanggung segala sakit dan penyakit kita. Wah hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus punya segala kuasa yang ada di dunia ini untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Haleluya, Kakak senang sekali mendengar cerita kabar baik ini. Karena kita punya Tuhan yang punya segala kuasa. Nah adik-adik, hanya satu yang kita harus lakukan, yaitu kita datang sama Tuhan dan kita percaya. Oh, aku percaya Kak, aku percaya. Kamu percaya ya Mingke? Ya kita harus percaya, itu namanya beriman sama Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita, tapi yang penting adalah percaya. Nah adik-adik, percaya itu kayak apa ya? Kakak mau kasih ilustrasi nih, misalnya adik-adik percaya nggak adik-adik sama mama kalian atau papa kalian bahwa mereka sayang sama kalian? Kalian percaya nggak? Percaya, Kak. Coba yang duduknya di sebelah mamanya atau di sebelah papanya di rumah, coba kalian lihat mereka, kalian pandang wajahnya, terus kalian percaya nggak sama mereka kalau mereka sayang sama kalian? Percaya? Percaya ya. Adik-adik misalnya suatu hari kalian lapar ya, kalian ingin makan, kalian tuh lapar, kalian datang ke mama kalian, aduh mami aku lapar mami. Minta bakpao Pak, minta bakpao. Minta bakpao? Iya. Itu kesukaan kamu ya. Enggak ya, jadi lapar ya. Mungkin habis belajar online gitu ya, atau pulang dari luar gitu. Terus kalian lapar ya, terus kalian datang sama mama kalian. Terus kalian percaya nggak kalau kalian tadinya lapar, kalian percaya bahwa mama kalian pasti akan sediain kalian makanan? Iya pasti. Ya, kalian pasti datang, mami aku lapar, aku mau makan. Kalian percaya bahwa mami kalian pasti akan beri kalian makan. Kalian akan dikasih minum, kalian dikasih makanan yang enak. Karena kalian percaya ya, kalian percaya. Tapi kalau kalian misalnya datangnya kepada orang lain, misalnya kepada orang yang lewat di jalanan, terus minta makan dikasih nggak? Belum tentu ya. Dan juga nggak kenal juga ya. Karena kan kakak mau bilang jangan sampai kita salah meminta ya. Jadi kita harus meminta kepada yang benar, yaitu hanya kepada orang tua kita dan juga kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Ya, jadi kalau kita mau berdoa, tidak semua Tuhan bisa menyembuhkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buat kita. Hanya Tuhan Yesus yang dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Hanya Tuhan Yesus. Amin, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat ya adik-adik. Nah, jadi hari ini kalian percaya ya, Tuhan Yesus bisa sembuhin segala penyakit kita. Nah sekarang kakak mau berdoa buat kalian yang di rumah. Ada yang sakit, adik-adik, apakah engkau lagi sakit? Atau engkau punya papa mama yang lagi sakit di rumah? Kakak mau berdoa buat kalian. Yuk, yang di rumah bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kakak mau doain kalian ya. Kakak percaya Tuhan Yesus juga hadir di rumah adik-adik
Yuk, yang sakit bangkit berdiri yuk. Ada? Nah, kalau kalian percaya, kalian mau disembuhkan, bangkit berdiri. Kita dengan sikap berdoa, kakak mau berdoa buat kalian. Yuk Mingke, kamu juga berdoa ya. Iya Kak, aku juga mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Mereka yang bangkit berdiri Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan. Mereka akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, Kau lihat hati mereka. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka Tuhan. Mereka yang sakit kepalanya, pusing matanya, sakit Tuhan telinganya, hidungnya, mulutnya, atau lehernya, tenggorokannya, atau dadanya, perutnya, tangannya, kakinya Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, kami berdoa dengan iman. Kami minta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biar dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, satu hal yang Tuhan mau kita percaya saja. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Nah kita mau ada super word of God ya. Apa ya super word of God hari ini ya? Apa ya firman Tuhan hari ini? Mingke, kamu tahu nggak? Kakak mau kasih tahu ya. Super word of God hari ini adalah di 1 Petrus 2 ayat 24b. Mingke mau baca duluan atau kakak duluan? Aku tahu Kak. Kamu Aku tahu? tahu, Kak. Oke, coba kamu baca. 1 Petrus 22 ayat 24b. B. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yeay, kita sama-sama ya, kita ulang ya. 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi. 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Nah, adik-adik, satu lagi ada yang masih kurang. Apa ya Mingke? Oh, challenge. Iya, ada challenge-nya. Nah, adik-adik, kalian mau kan challenge-nya? Nah, jadi untuk ngumpulin stiker nih, ya kalian harus makin banyak dong kumpulin stikernya. Ya, karena stikernya itu harganya mahal, ya. Karena bisa ditukar dengan barang-barang yang kalian mau. Jangan sampai kalian jangan ketinggalan untuk melakukan challenge, karena challenge-nya gak sulit asalkan kalian mau melakukannya. Apa itu challenge-nya? Mingke coba jelasin dong. Adik-adik, kita berdoa yuk buat orang-orang yang sakit COVID di Indonesia. Kamu doa dan direkam, kirim ke kakak-kakaknya. Ya, ingat kirim sebelum hari Selasa. Oh gitu, jadi cuma doa aja ya Mingke ya? Iya Kak. Oh, jadi Minta challenge-nya kesembuhan. doa buat semua pasien yang terkena COVID di Indonesia supaya sembuh. Terus kalian rekam dan kirim ke Kakak Jitu Kids. Kakak percaya tidak hanya direkam adik-adik, tetapi doamu berkuasa. Adik-adik percaya, waktu berdoa dan percaya, maka Tuhan pasti sembuhin semua yang sakit COVID di Indonesia. Haleluya, amin. God bless you. God bless you. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengar Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih taat lagi Tuhan, anak-anak yang setia ya Tuhan, anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang lindungi setiap keluarga kami, Engkau yang berkati setiap keluarga kami Tuhan, orang tua kami, adik kami, kakak kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna untuk keluarga kami. Engkau yang jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala virus-virus yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, perlindungan Tuhan, Mazmur 91 ada Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan, Engkaulah Allah yang penyembuh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan ya Bapa. Segala yang lemah Tuhan, Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang teladan Tuhan, anak-anak yang menjadi murid-murid yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk terus mau Tuhan rajin untuk beribadah Tuhan, membaca Alkitab Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan segala hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday Happy Sunday, adik-adik. adik-adik. God bless you.